Kalau di video sebelumnya kita udah unboxing Vivo V50 Lite 4G, udah bahas spesifikasi HP-nya juga, dan kita juga udah bahas detail-detail dari unitnya. Di video kali ini kita bakal bahas fitur-fitur terbaik di dalam smartphone ini dan beberapa settingan yang bisa kalian aktifin supaya smartphone kalian jadi keren. Jadi langsung aja kita mulai. Salah satu fitur yang gue suka banget dari HP Vivo ada di fitur NFC-nya ya. Jadi di NFC sini itu ada access card. Ini aktifinnya itu bisa dengan cara double tap tombol power. Nah, ini tuh access card-nya sama kayak tadi ya. Ini kita bisa add now untuk menambahkan kartu akses. Jadi dia bisa mengcopy kartu akses. Ini kartu akses gua. Kita tap ke belakang HP. Nah, langsung kebaca ya. Dan ini bisa kita namain. Oke, udah. Fungsinya adalah untuk menduplikasi si access card itu ya. Tapi untuk e-money dan lain-lain itu nggak bisa ya, karena ini nggak bisa untuk pembayaran, bisanya untuk kartu akses aja. Apa aja yang bisa di-copy sama dia? Jadi yang bisa di-copy sama dia adalah kartu dengan frekuensi 13,56 MHz ya. Dan ini gue udah coba, dia itu tuh lebih bagus daripada si jam tangan Huawei ini. Jadi jam tangan Huawei ini bisa copy kartu juga. Ini udah gue copy juga ya, udah gue copy kartu akses ini. Kita bakal coba ya, lebih bagusnya si Vivo ini daripada si Huawei ini. Kenapa? Let's go. Kalau yang smartwatch ini sebenarnya bisa dipakai, tapi ke yang receivernya itu nggak terlalu security, nggak terlalu bagus ya, kayak begini guys. Nah, ini dia bisa. Kalau dipakai ke receiver yang modern kayak begini, ini tipe modern, nih ya, dia nggak bisa guys. Tuh, dia nggak bisa. Tapi untuk si Vivo ini kita coba ya. Nah, bisa. Vivo bisa ya. Oke, sekarang kita bakal cobain hasil fotonya ya. Kita coba foto yang dekat, apakah dia bisa? Foto makro. Ini sekarang videonya. Ini adalah hasil video dari Vivo V50 Lite 1080 30 fps ya. Jadi dia cuma bisa mentok di 30 fps doang. Apakah stabil? Ini coba gue jalan ya. Kita coba zoomnya ya, kali 2. Nah, ini zoom kali 2-nya. Ini zoom kali 1-nya. Dan dia bisa sampai ini kali 5, ini kali 10, tapi ya pastinya pecah ya, karena ini bukan optical zoom, dia pakainya digital zoom guys. Yang optical yang ini aja, 1 sama yang 2. Oke, inilah hasil rekaman video Vivo V50 Lite 4G yang 720p 60 fps. Hasilnya kayak begini guys. Ini gue jalan lagi ya. Ini pasti agak sedikit berisik, mungkin berisik banget juga karena lagi ada pembangunan di sekitar sini. Kalau dari pendapat gua, untuk hasil fotonya itu tuh dia agak sharp ya, atau ketajamannya itu tuh cukup sedikit over. Terus untuk perekaman videonya di 1080 30 fps, sepertinya dia lumayan stabil ya. Jadi pas kita jalan tuh nggak terlalu goyang videonya. Tapi kalau misalkan pakai resolusi yang 720p 60 fps, itu pas kita jalan kerasa goyang banget videonya guys, nggak stabil. Dan untuk portrait mode, ini foto ya, foto di portrait mode kita coba. Dia itu ada beautify-nya ya, smooth, skin tone, whitening, slimming, dan lain-lain. Ini gue coba aja pakai defaultnya dia ya, langsung aja kayaknya cuman skin tone doang. Terus yang gue suka adalah dia walaupun HP-nya cukup murah ya, dia udah ada AI-nya guys. Di sini di galeri kita bisa klik edit. Nah, ini ada AI repair, terus ada AI erase juga. Ini kita coba ya erase ya. Ini gue bakal hapus tangan gue contohnya nih. Nah, kalian bisa lihat ini before,
Ini afternya. Rapi loh guys. AI-nya Vivo cukup rapi ya. Walaupun ini gratisan, AI-nya nggak bayar. Dan fitur bawaan dari HP-nya yang sebenarnya terbilang cukup murah juga. Ini bukan HP yang mahal, tapi dia AI-nya udah sebagus itu guys. Untuk kalian yang kreatif dan suka ngerubah tampilan HP, kalian bakal suka banget sama HP ini. Kenapa? Karena pertama ya, untuk dari ini, wallpaper-nya memang kita bisa ganti dengan banyak gaya. Dan kita bisa download juga nanti. Di sini ada wallpaper yang download more. Nah, ini banyak banget wallpaper yang kalian bisa download. Always on display juga banyak banget. Dan ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Kayak begini-begini nih berbayar. Kalau misalnya kita klik, lumayan murah sih, 2.300. Tapi ada yang gratis juga. Nah, kayak gini ada tulisan free-nya, ini gratis ya. Jadi kalian bisa search saja. Jadi selain always on display, kita bisa download wallpaper, jenis tulisan, font, tema, dan semua ada yang gratis, ada yang berbayar. Selain itu, ini ada color and style. Nah, kalian bisa pilih mau tema ininya apa guys, tema warnanya nih. Contohnya begini. Nah, ini abu-abu putih, ini hijau, atau ini ada tema yang sepaket, kayak begitu ya. Dia bisa berubah langsung dari toolbarnya, kalkulatornya, segala macamnya tuh semua berubah. Nah, ini langsung berubah semua ya, di control panelnya juga. Atau kalian bisa pilih sendiri. Tentunya dia udah ada dark mode ya guys, udah dark mode sama ada light mode. Ini font style bisa kita ganti kalau tadi kita udah download. Habis itu display size-nya, font size-nya atau ukuran tulisannya ini bisa kita ganti-ganti ya, gede kecilnya. Dan untuk display size-nya, ini kotaknya juga bisa kita ganti gede kecilnya. Terus kita bisa bikin tulisannya supaya bold atau tebal ya. Kalian bisa lihat ya, ini jadi tebal. Ini lebih tipis. Ini kontras. Jadi ini ramah orang tua ya. Screen color ini bisa kita ganti juga. Screen colornya bisa kita ganti sesuai kita mau tonnya warna apa. Untuk refresh rate-nya ini udah ada sampai up to 120 Hz ya. Ini gue pakai yang Smart Fit saja biar dia nyesuaiin sendiri. Terus di sini ada pengaturan dynamic effect, ini juga gue suka banget. Kalian bisa ngatur ada yang namanya ambient light. Ambient light effect ini tuh adalah kalau misalkan nanti muncul ini ya, muncul notifikasi. Nah, dia itu tuh layar sampingnya bisa ada efek-efek nyala gitu. Ini mirip di Samsung sih. Jadi kalau misalkan ada notif, dia bisa nyala gitu ya. Dan ini banyak banget yang bisa kalian custom, tergantung kalian mau yang kayak gimana gitu ya. Ini bagus sih. Terus kalian juga bisa ganti home screen transition animation. Nah, ini animasinya tuh bisa kita ganti-ganti. Nah, ini habis kalian unlock, dia masuk ke home screen-nya kayak gimana. Ini mirip-mirip iPhone juga nih. Jadi dia menggabungkan antara iPhone sama Samsung ini sih ya. Ada lagi fingerprint icon animation-nya. Nah, ini kita bisa ganti-ganti juga nih yang di bawah sini ya. Habis itu ada animasi pas kita pencetnya. Ini bisa kita ganti-ganti juga. Banyak banget ya. Face recognition-nya. Ini yang di atas pas kita mau buka kunci, dia juga ada animasinya. Charging animation bisa diganti-ganti juga. Ini bener-bener full customized guys, sesuka hati kalian. USB, nah ini pas colok USB OTG gitu ya, bisa diganti juga animasinya. Screen on dan off-nya pun bisa diganti guys. Jadi kalau nggak ada kan dia langsung tep gitu, nyala mati gitu ya. Ini kita bisa bikin dia supaya ini kayak iPhone nih, redup dari tengah. Nah, ini dari samping. Ini dari atas ya. Gue cobain yang dari samping dan beneran loh guys. Dia tuh, nah tuh lihat. Set, nyalanya dari kanan ke kiri, matinya juga dari kiri ke kanan. Jadi smooth banget ya. Terus untuk baterainya di sini udah bisa di limit ya guys. Nah,
Ini kita udah bisa limit mau sampai ngecas berapa persen doang. Biasa ini juga untuk di HP-HP yang mahal baru ada nih fiturnya nih. Si Vivo ini udah pakai Vantos OS versi 15. Untuk prosesornya Snapdragon 685 4G ya, yang 4G. Ini octa-core dan 2,8 GHz. Dan udah Android 15 juga. Dan kalian percaya gak guys, HP begini udah bisa split screen. Nah, kita bisa buka satu aplikasi lagi, contohnya ini ya, Google Chrome. Tuh, dia udah bisa split screen. Jadi dia ini bisa split screen untuk menjalankan dua aplikasi sekaligus. Terus untuk screenshotnya ini udah ada long screenshot ya. Nah, dia udah bisa screenshot panjang juga. Nah, ini ke save jadi screenshot versi panjang. Kita bakal cobain tes suara speakernya. Ini volumenya setengah aja. Oh iya, walaupun tadi kita download ada yang namanya always on display, tapi itu sebenarnya bukan always on display ya guys. Jadi cuman kayak begini aja nih. Ini yang gue download gratisan. Jadi dia cuman bertahan sebentar doang, nanti dia bakal mati lagi. Nah, kayak begitu ya. Bukan yang nyala terus-terusan kayak di HP-HP high-end ya. Jadi ini bukan kayak begitu. Jadi dia cuman nyala pas kita nge-tap layarnya doang. Nah, misalkan kalian mau pakai kamera selfie, ini tuh misalkan gelap ya, gelap, dia bisa ada. Nah, dikasih begini, jadi ini kalian masih bisa lihat muka kalian, sedangkan layarnya dibikin warna putih ya, supaya terang gitu, muka kalian jadi ke center gitu ya, ke center dari cahaya layarnya. Ini untuk kamera selfie-nya. Nah, untuk kamera belakang, itu kalian bisa nyalain aura light-nya ya. Nah, ini aura light-nya. Dan ini dia foto kalau kondisi low light. Kondisi low light dengan aura light-nya on. Kondisi low light dengan aura light-nya standby. Nah, untuk portraitnya, mode portrait ini kita bisa atur ya, F-nya mau F berapa. Jadi kalau misalkan F-nya yang weak gitu, hasilnya kayak begini. Masih cukup natural ya, belakangnya agak blur. Sekarang kalau misalkan kita cobanya ke yang strong, ini hasilnya jadi kayak begini guys, dan gue lihat ini kurang natural ya, karena kelihatannya ada bebayangnya nih di atas jeruk gue, jadi ada glare-nya sedikit ya. Oke, ini kita coba foto pakai biasa aja, foto biasa. Ini kondisinya cukup low light. Ini foto biasa dan kondisinya cukup cahaya. Sekarang kita coba foto makro ya, paling deket itu segini guys. Dan dia masih ada bisa foto untuk dokumen, live foto, panorama, supermoon, timelapse, dual view, 50 megapiksel, slow mo dan pro. Untuk slow mo-nya dia di berapa fps nih? 720p 120 fps ya. Oke, kalau dipakai untuk ngegame kayak gimana? Ini adalah game Mobile Legends ya, dan kalau misalkan kalian lagi ngegame itu tuh dia ada game mode-nya ya. Jadi kalian bisa swipe di sebelah kiri atas ini. Begini dia akan membuka game mode-nya. Dan game mode-nya ini cukup banyak ya. Ada e-sport mode yang kalau misalkan kalian klik, dia bakal langsung mengaktifkan beberapa opsi. Ini supaya nggak asal nge-touch, terus supaya notifikasi nggak masuk, supaya brightness-nya juga nggak berubah-ubah. Langsung diaktifin sama dia ya. Terus di sini juga ada fitur voice changer yang bisa merubah suara kalian pas lagi voice in game. Tapi kemarin gue cobain ini beberapa error ya, nggak keluar. Kita cobain dari sini dulu ya. Kita record dulu. Oke, ini adalah suara voice changer Vivo V50 Lite. Oke, ini adalah suara voice changer dari Vivo V50 Lite. Ini yang versi child, sekarang versi cowboy. Oke, ini adalah suara voice changer dari Vivo V50 Lite. War koresponden. Oke, ini adalah suara voice changer dari Vivo V50 Lite. Commander. Oke, ini adalah suara voice changer dari Vivo V50 Lite. Oke, ini adalah suara AI. dari Vivo V50 Lite. Ada gemanya, electronic sound. Oke, ini adalah suara voice changer dari Vivo V50 Lite. Magnetic. Oke, ini adalah suara voice changer dari Vivo V50 Lite. Nggak terlalu beda ya, sweet. Oke, ini adalah suara
suara passenger dari Vivo V50. Masih mirip-mirip. Oke, ini adalah suara. Nah, ini agak berat nih. Ini yang baru bakso boraks nih ya. Little Boy Passenger dari Vivo V50 Lite. nggak terlalu berubah Little Boy. Adalah suara passenger dari Vivo V50 Cute Lite. Girl juga nggak terlalu berubah. Ngebug kayaknya. Passenger dari Vivo V. Lady sama Girl juga. Passenger dari Vivo. Ya, Lady, Girl, Cute Girl, Little Boy itu nggak ngaruh ya. Kayaknya ngebug guys. Oke, terus ada fitur motion control. Jadi ini kalau misalkan kalian goyang ke kiri, goyang ke kanan itu bisa kalian atur untuk apa. Ini ya. Terus ada game sound effect. Ini tuh supaya naikin efek suaranya ya. Suara surround, suara vokal, suara detail bass dan lain-lain bisa kalian rubah. Terus ada fitur direct drive power supply ini jadi supaya kalian bisa main sambil ngecas ya. Jadi di bypass baterainya. Ada menu off screen autoplay. Ini bagus banget. Jadi pas kalian klik, layarnya bakal mati tapi gamenya terus berjalan. Ini tuh bisa untuk menghemat baterai ya. Kemarin gue pakai untuk download resources. Jadi ini kalau misalkan kalian klik tuh, dia sebenarnya masih on tapi layarnya dimatiin. Jadi HP lebih nggak panas dan baterainya juga nggak habis gitu. Tuh, kalau misalkan kalian swipe, dia baru terang lagi dan nyala gitu ya. Ini berguna untuk kalian download resources. Kemarin gue download resources PUBG yang gede banget, gue tinggal tidur, jadi gue bisa pakai fitur off screen display. Jadi ya udah, gue tinggal tidur, HP-nya kayak mati, tapi dia masih berjalan gamenya untuk download resources gitu ya. Terus ada fitur yang gue juga lumayan suka, ini ada record screen. Record screen-nya ini tuh bisa di drawing guys, bisa digambar-gambar. Tuh. Bisa kalian gambar-gambar di record screen, sedangkan si animasinya itu masih bergerak, ini masih bergerak semua. Terus bisa pakai mikrofon, jadi supaya record screen-nya ada suara kalian dari mikrofon. Kalau misalkan mikrofonnya kalian matiin, dia cuma record suara internal ya, internal gamenya doang. Nah, ini sistem soundnya ini yang ini. Kalau misalkan begini berarti dia nggak record suara sistemnya, suara internalnya mati. Jadi cukup lengkap juga fitur untuk sound recordingnya ya. Habis itu di sini ada performance mode, ada balance mode, bisa dibikin boost mode juga atau battery saver. Nah, sekarang untuk performance main gamenya, ini di game Mobile Legends ya. Dari game Mobile Legends dia dapatnya settingan frame rate-nya ditinggi, grafisnya juga ditinggi. Ini bisa ke ultrain, tapi kalau dari defaultnya dia saranin kayak begini ya. Kita pakai defaultnya aja. Dan gue bakal coba di performance panelnya itu yang balance mode dulu ya. Kita coba yang di balance mode. Ini kita coba lihat entrance skin-nya dulu apakah nge-lag. Untuk di entrance skin-nya rasanya memang nggak terlalu smooth ya. Untuk di balance mode, kita coba ke boost mode ya. Boost mode dengan skin yang sama, coba. Nah, ini better nih. Kalau penglihatan gue sih ini jadi lebih better. Oke, sekarang kita coba balance mode di in-game-nya ya. Oke, mari kita coba. Ini speakernya di sini, jadi enak ya pas kita pegang gini, suaranya tuh nggak keganggu. Karena jari biasa kan begini ya, nggak terlalu keganggu. Tapi kalau misalnya speaker di sini biasa agak keganggu, pas kita gini dia bisa weng gitu suaranya. Kita tes ya. Ini balance mode. Dan kita bisa swipe gini juga ya. Smooth sih ini untuk digeser-geser juga. Oke, untuk main Mobile Legends lancar sih guys. Walaupun kita pakai settingan yang balance mode, ini lancar ya. Dan ini settingan frame rate-nya ditinggi, grafisnya ditinggi, nggak ada masalah. Sekarang kita coba untuk main PUBG ya. Oh ya, by the way, ini juga canggih guys. Dia ada mode display in small window. Jadi pas kita klik,
Nah, jadi ini gamenya masih berjalan di background ya. Tapi kalian bisa ngakses yang lainnya. Gua nggak tahu sih fungsinya buat apa ini. Pokoknya intinya gamenya masih berjalan dan kalian bisa utak-atik yang lainnya. Mau buka menu lainnya itu masih bisa. Dan mau gedein lagi bisa klik di sini. Dia bakal balik gede lagi. Untuk di PUBG, settingan grafik yang dari defaultnya itu kayak begini ya. Smooth, medium, ini yang klasik. Ini settingan dari sananya ya. Apakah kita bisa bikin dia sampai ini? Coming soon, balance bisa. HD nggak bisa ya. Mentok di balance aja guys. Frame rate-nya bisa di high, tapi ini mentok di balance grafiknya. Giroskopnya bisa ya guys. Pasti bisa sih HP sekarang mah. Vivo V50 ini versi 4G, tapi kalau misalkan untuk WiFi ya, WiFi dia udah bisa akses yang teknologi 5G juga ya. Nah ini ya, frekuensi 5G untuk di WiFi-nya udah bisa diakses. Soalnya memang ada HP-HP yang masih nggak bisa akses WiFi 5G, tapi kalau misalkan di sini udah bisa ya. Oke guys, jadi itu dia Vivo V50 Lite yang 4G. Menurut gua walaupun dia masih 4G, tapi ini masih bisa dipakai beberapa tahun ke depan. Kenapa? Karena walaupun sekarang 5G udah ada di Indonesia, jujur aja gua belum pernah pakai ya. Apalagi kalau misalkan kita nggak tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta pun, gua masih belum dapat jaringan 5G. Karena gua masih tinggal di daerah yang belum tercakup 5G-nya. Dan untuk provider yang bisa 5G pun juga masih terbatas kan. Jadi menurut gua untuk di Indonesia mungkin ya 2-3 tahun lagi masih oke banget sih 4G, karena 5G kayaknya masih lama banget. Kecuali kalian tinggalnya di negara-negara yang udah maju kayak di Singapura atau misalkan di China, di US, itu mungkin mendingan kalian cari yang 5G. Tapi kalau di Indonesia gue rasa 4G masih oke lah. Oke, jadi kesimpulan dari gue, dengan harga segini Vivo V50 Lite ini menyajikan user experience yang enak banget ya buat kalian yang suka customize HP kalian sesuka hati kalian ya. Karena ini bener-bener banyak banget yang bisa diganti, dari warna control panelnya, terus gede kecil ikonnya, tulisannya, kalian bisa ganti animasi chargingnya, animasi fingerprintnya, animasi face unlocknya, dan lain-lain. Itu banyak banget, bahkan ke animasi nyalain screennya kayak begini pun bisa disetting. Itu tuh wow banget sih. Terus dia juga ada ambient light yang pas kalau misalkan kalian lagi nerima notifikasi, nanti layarnya bisa ada lingkaran cahaya begitu. Itu juga menurut gua hal-hal kecil yang membuat HP ini lumayan menyenangkan untuk dipakai. Dan untuk penggunaan sehari-hari menurut gua juga enak banget buat kalian, apalagi yang tinggal di apartemen ya, karena dia udah bisa copy kartu akses yang lebih hebat daripada si jam tangan gua itu ya. Untuk ketahanan baterainya sendiri gua udah coba dan ini cukup susah untuk menghabiskan baterainya ya. Jadi dari 100% kita pakai untuk Mobile Legends ngereng satu kali ya, misalkan 15 menit itu paling turunnya cuman 3%-an. Terus dipakai seharian untuk nonton YouTube, scroll-scroll TikTok, main sosmed doang, itu ya paling cuman kurang sampai 50% aja. Masih ada sisa 50% untuk besok. Ini menurut gua bener-bener awet banget baterainya. Dan untuk fast chargingnya juga cepet banget ya guys. Dari 20% fullin ke 100% itu cuman makan waktu 40 menit doang. Apalagi HP ini dengan harga yang cukup murah, dia sudah dibekalin AI guys. Yang AI-nya juga menurut gua cukup rapi ya. Bisa menghapus objek di foto dengan baik banget sih. Jadi sebenarnya banyak banget nilai plus di HP ini dengan harga segituan ya. Nah, tapi ada juga kekurangannya. Jadi menurut gua untuk kekurangannya itu ada di segi kamera ya. Di segi kameranya menurut gua di harga segitu masih ada device-device lain yang lebih mumpuni performanya. Buat kalian yang pengen beli Vivo V50 Lite ini, kalian bisa cek link di deskripsi ya. Udah gue taruh linknya untuk kalian beli di Shopee Mall yang harganya paling terjangkau dan barangnya ori guys. Dan seperti biasa di channel ini, semua
semua unit yang sudah kita review ini kita jual ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen unit X review yang cuman satu ini unitnya cuman dipakai unboxing, habis itu dites main game, dites performanya dan lain-lain. Jadi bukan pemakaian harian, nggak mungkin kebentur-bentur, nggak pernah jatuh, nggak pernah kena air, kerendam dan lain-lain ya. Pokoknya masih bagus banget kayak baru dengan harga yang lebih terjangkau. Kalian bisa chat nomor admin di deskripsi video. Kalau udah nggak ada nomornya berarti unitnya udah kejual ya. Oke, begitu aja video kali ini guys. Akhir kata gue pamit undur diri. Kalian boleh nanya-nanya apa juga di kolom komentar. Kalau gue tahu gue bakal jawab. Gue pamit dulu dan sampai jumpa di next video guys. Bye-bye.